Wa idza tabaitum bil ainati wattaba'tum wattaba'tum adal baqar, dan kalian sibuk berjalan di belakang ekornya itu peternakan. Wa taraktum jihadakum, kalian tinggalkan ini jihad untuk perjuangan agama Allah. Apa yang terjadi ketika umat sudah sibuk dalam keperluan hidup, lupa tujuan? Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kepada kalian satu kehinaan. Dihinakan di seluruh permukaan dunia. La yanzu'ankum hatta tarjula dinikum ila jihadikum. Enggak akan dicabut itu kehinaan oleh Allah kecuali kalian kembali kepada agama kalian, dan ditafsirkan oleh ulama ila jihad, atau jihad kalian. Selama ini umat tidak berjihad lagi, dan itu jihad hadir bukan berarti perang, tidak. Itu adalah terakhir yang namanya jihad. Ayat-ayat Al-Quran menyuruh pada kita berjihad, memperjuangkan agama dengan hati di sini. Bahkan aneh, perintah berjihad yang betul-betul berjihad, Allah katakan pada ini umat, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum, Allah telah pilih kalian untuk berjihad. Bukan hanya beribadah saja, tidak, untuk berjihad agama. Millat wajahidu fillahi wajtabak millat abikum Ibrahim. Ini jihad adalah millah ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum muslimin, dia yang memberikan nama kalian adalah muslimin. Kok aneh? Ini umat disuruh berjihad, dan jihad itu adalah millah Ibrahim. Berapa kali Nabi Ibrahim mengangkat senjata berperang melawan musuh? Berapa kali Nabi Ibrahim berperang melawan musuh mengangkat senjata? Berapa kali? Nabi yang gak pernah mengangkat senjata, Nabi yang gak pernah membawa tentara untuk melawan musuh, Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah katakan berjihadlah kamu dengan sebenar jihad seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau gak pernah berperang. Maksudnya jihad memperjuangkan agama. Bawa harta kamu, diri kamu, bawa ini agama pada orang lain, itulah jihad yang sebenarnya. Haqqa jihadi millat abikum Ibrahim. Jangan dikatakan orang tabligh gak berjihad, tolol kau. Enggak baca nih ayat Al-Quran, millah Ibrahim alaihissalam. Ini sebenarnya jihad. Kalau sudah umat memperjuangkan agama, nanti peperangan terjadi, Allah akan menangkan mereka. Satu orang bertanya kepada ulama kita, Syekh, kenapa bapak menghalang orang berjihad dan berjihad? Beliau katakan, kalau ada orang mau sholat, saya katakan, kamu jangan sholat. Kamu marah enggak sama saya? Ya jelas marah. Dia mau sholat kau dilarang. Tapi kamu enggak nanya, kenapa saya melarang dia sholat? Masalahnya waktu bangun tidur langsung dia sholat. Enggak wudhu, maka saya larang dia sholat. Kamu jangan sholat. Paham? Bukan saya melarang dia sholat, tidak. Jangan sholat kayak begitu. Kami nggak pernah melarang untuk berjihad, mengangkat pedang, nggak pernah. Tapi kalau kamu perjuangan dari tanpa dakwah, maka peperangan tanpa dakwah sama dengan seperti wudhu tanpa sholat. Ketika kami di Mesir tadi, satu orang teman kita bayan semangat. Waktu itu terjadi peperangan di Afghanistan. Satu orang, saya kenapa keluar 40 hari? Mari kita ke Afghanistan semua. Teman kita nggak mau kalah, paspor bersama dia senantiasa. Ini paspor saya nih, mari kita berangkat sekarang. Diam dia, lantas diajak berbicara. Wahai saudara, teman-teman kita di Afghanistan berperang melawan Rusia. Berjuang dan berjuang, mati, masuk apa? Teman-teman Afghanistan yang berjuang melawan musuh, mati masuk apa? Masuk surga. Kita nggak meragukan. Karena waktu itu perjuangan dia betul-betul perjuangan murni agama, Pak. Dalam gelap peperangan, kita lihat bagaimana firman ayat-ayat yang Allah berikan kepada mereka, jenazah mereka harum dan sebagainya. Sementara orang-orang komunis dimakan ular dan berbau busuk dan sebagainya. Maka beliau katakan jelas, orang-orang Afghanistan yang berjuang melawan musuh mati masuk surga. Baik. Sekarang tetangga kamu yang nggak sholat, kalau mati masuk kemana dia? Tetangga kamu yang nggak sholat mati masuk apa? Masuk neraka. Kau ingin menyelamatkan orang yang masuk surga atau ingin masuk neraka? Yang kita ingin selamatkan orang yang akan masuk surga atau ingin yang masuk neraka, Pak? Kita tidak menghalang kawan-kawan mau berjuang, tapi perjuangan tetangga kita nggak sholat, itu akan masuk neraka. Apa kita nggak ditanya di hari kiamat nantinya? Dua pertanyaan kepada orang yang masuk neraka nanti.
Masalah kaum fi sakhor, kenapa kalian masuk neraka jahanam? Maka mereka mengatakan terus terang, lam nakum minal musholin, kami memang tidak sholat. Pertanyaan yang kedua Allah katakan, alam ya'tikum nadhir? Sudah pernah belum dai yang datang ke rumah kamu? Sudah pernah karkun datang ke rumah kamu enggak? Kalau kita pernah ngetuk pintu dia, maka kita akan bebas. Dia katakan, betul ya Allah, qad ja'ana nadhir fakadzabna. Setelah datang pada kami orang-orang yang mengingatkan, tapi kami dustakan. Kalau kita nggak pernah mengetuk rumah dia, apa yang terjadi, Pak? Bagaimana kita akan bicara di hadapan Allah? Akan ditanya nanti tetangga kita, jiran-jiran kita. Satu orang meninggal dunia di Brazil, di Chili sana, nggak sempat mengucapkan syahadah. Kita akan ditanya di hari kiamat. Imam Ghazali katakan dalam kitab beliau, kalau sekiranya satu orang kafir, maka seluruh orang Islam bertanggung jawab pada satu orang tadi. Satu orang Muslim bertanggung jawab untuk seluruh dunia tersebut. Bersedia insya Allah, Pak? Buktikan sekarang, silakan 4 bulan Pak, negara jauh. Yang sudah India pernah ke Pakistan, Bangla, IPP, silakan daftarkan ke negara jauh. Ini Indonesia perlu digerakkan Pak. Mas saya katakan maaf sebentar nih. Kalian punya 3 perkara yang nggak dimiliki oleh negara lain. Pertama, punya aset yang sangat besar, yaitu negara umat Islam yang terbanyak di dunia adalah negara kita Indonesia ini 230 juta, Pak. Yang kedua, kalian punya 1 juta masjid. Berapa masjid? 1 juta masjid dan musola, setiap melangkah ada masjid. Kita di Brazil, Pak, satu kota ada 1 masjid. Ada orang sholat Jumat, saya katakan saya akan berkunjung ke rumah Bapak habis Jumatan nih. Dia katakan rumah saya 100 km. Untuk Jumatan 100 km. Sekarang kita setiap melangkah ada masjid. Yang ketiga, beliau katakan dakwah terbuka dari timur sampai ke barat di Indonesia. Ini yang kita miliki, Pak. Maka kita manfaatkan ini sebaik-baik mungkin. Mereka rindu. Baru tahun kemarin 80 jamaah bergerak. Kalau tahun akan datang 160, tahunnya lagi sekian lagi. Ajib. Nanti hidayah akan tersebar untuk seluruh dunia nih. Silakan bangun, Pak, untuk ke negara jauh. Jangan takut saya nggak bisa bahasa. Nanti Allah akan cantikkan kita sendiri, Pak. Masya Allah. Silakan siap yang ditayangkan ke negara jauh, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi pemain internasional sekarang. Jangan jadi pemain desa saja, Pak. Masya Allah. Berdiri, negara jauh. Masya Allah. Silakan berdiri. Masya Allah. Diri, Pak. Diri. Yang sudah FPP sekarang negara jauh. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan berdiri. Masya Allah. Allah. Siapa lagi, Pak? Berdiri. Bismillah. Silakan kasih jalan, Pak. Masya Allah. Kasih jalan ke belakang. Masya Allah. Silakan daftarkan ke belakang. Mari, Pak. Silakan. Ini musyawarah kita mulai besok dan kita akan akhiri dengan keberangkatan jamaah-jamaah juga. Masya Allah. Silakan. Allah kabul. Masya Allah. Bismillah. Sehingga masyarakat kita senang mendapat laporan, Masya Allah, negara jauh sekian-sekian. Nanti pada Oktober, 28 Oktober kita ada musyawarah di Nizamuddin, Pak. Masya Allah. Dan kita ini disayang oleh masyarakat, Pak. Negara-negara lain di kota untuk datang ke Nizamuddin musyawarah yang 503. Indonesia silahkan sebanyak-banyaknya datang. Biar penuhin dengan orang Indonesia, kata masyarakat kita. Karena masyarakat kita senang, Pak. Negara-negara lain kadang-kadang hadir cuma hadir musyawarah pulang. Kebanyakan Indonesia ini kalau hadir musyawarah Nizamuddin boleh dikatakan 70% lebih keluar. Itu masyarakat senang. Silakan, Masya Allah. Negara jauh. Ya sekarang yang IPB dulu, yang belum pernah IPB. Ayo bangun, yang IPB. Bismillah. Masya Allah. Allah kabul. Bangun dulu, Pak. Bangun dulu. Berdiri dulu.